Lead the Fest 2022. Lead better, rise stronger. 17. Lead the Talks. 8 offline roadshows. 1945 Real Leader Stories. Lead the Future Scholarship. Teras belajar spesial. Lead the Stage. Pemimpin Indonesia Award. Memimpin lebih baik, bangkit lebih kuat. Lead the Fest 2022. Perkenalkan para pemimpin muda yang menonton sesi Lead the Fest pada sore hari ini. Bahkan nama saya Fahri Firdaus, selaku Growth Manager dari Pemimpin ID. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjadi moderator sebagai pemandu dari jalanan sesi talk show pada sore hari ini. Nah, tentunya para pemimpin muda sudah tidak sabar mengikuti sesi talk show pada sore hari ini. Dan karena narasumber dan tema yang dibawakan sangat menarik, dan ini bisa menjadi suatu insight bagi kita para pemimpin muda untuk nantinya bagaimana mempunyai mental seorang leadership yang bertarung survive di era krisis. Indonesia telah melewati berbagai krisis dalam beberapa dekade terakhir. Yang krisis terakhir yang dilewati yaitu adalah COVID-19. Setiap krisis membutuhkan kepemimpinan yang baik untuk melewatinya. Tidak banyak pemimpin yang pernah berhasil keluar dari masa krisis dengan baik. Tantangan yang dihadapi tentu spesifik dan berbeda-beda bagi setiap pemimpin. Sesuai dengan namanya, yaitu Leadership in Crisis, di sesi ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kiat-kiat menjadi pemimpin yang bisa survive, bagaimana mempunyai mental yang luar biasa dan strategi-strategi unik yang tentunya itu akan sangat membantu kita untuk akhirnya nanti menghadapi krisis yang di Indonesia ya, dari perusahaan-perusahaan yang mungkin kita pimpin nantinya. Dan langsung saja kita berkenalan kepada narasumber kita yang telah hadir di sore hari ini. Di sini kan saya memperkenalkan narasumber yang pertama. Ada Bapak Irfan Setiaputra. Beliau merupakan Presiden dan CEO PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Kepada Bapak Irfan, dipersilakan. Ya, selamat sore Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas Pak? Ya, saya mohon maaf. Pertama background-nya saya nggak tahu gimana settingnya. Yang kedua saya lagi di jalan, jadi mohon maaf ini. Jadi Anda bisa lihat pemandangan di belakang saya dengan lebih enak. Tidak masalah Pak. Oke, siap, baik. Siap. Izin memperkenalkan Bapak terlebih dahulu. Bapak Irfan Setiaputra adalah Presiden dan CEO PT Garuda Indonesia Persero Tbk, yang merupakan maskapai penerbangan ternama di Indonesia. Dan secara background, Bapak setelah lulus dari Teknik Informatika di Institut Teknologi Bandung, Bapak Irfan telah menapaki jejak karir profesional sebagai account manager, team leader, managing director, hingga CEO di beberapa perusahaan di Indonesia. Saya melihat LinkedIn-nya juga Bapak luar biasa sekali, sudah memimpin perusahaan dari berbagai, sudah sejak lama ya, dia pengalaman memimpinnya sudah sangat luar biasa. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah bergabung di Lead the Fest. Sama-sama. Sama-sama. Memperkenalkan narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua ada Bapak Didi Hartianto. Beliau merupakan Direktur Utama dari PT Kereta Api Indonesia. Kepada Bapak Didi dipersilakan. Selamat sore Bapak Didi. Selamat sore Mas Fahri. Selamat sore para peserta Lead the Fest Pemimpin ID. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Lead the Fest Pemimpin ID. Sedikit menyampaikan bahwasanya Pak Didi Hartianto adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang menyelenggarakan transportasi publik perkereta-apian untuk masyarakat Indonesia. Beliau merupakan lahir di kota Surakarta 1961 dan beliau merupakan lulusan magister dari Daniel School of Business di University of Denver. Dan Pak Didi memulai karirnya di PT KAI pada tahun 2016 dengan menjadi Direktur Keuangan. Nah, selanjutnya beliau ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Direktur Utama pada 8 Mei 2020. Selamat sore Bapak Didi dan Bapak Irfan. Terima kasih sudah untuk hadir di The Fest. Tentunya banyak. Sore Pak Irfan. Pak Mas saya. Ya, tentunya banyak sekali pemimpin muda yang sudah tidak sabar ini Pak menunggu sesi kali ini, karena tentunya akan banyak real story yang kita dapatkan dan banyak insight yang kita dapatkan dari bagaimana kedua direktur utama ternama di Indonesia ini memimpin perusahaan masing-masing. Baik, mungkin langsung saja, sehingga saya memulai ini dengan mungkin
dari kedua narasumber merupakan kita tahu direktur BUMN dan perusahaan yang sangat ternama di Indonesia, dan posisi krisis waktu itu juga sangat pastinya sangat berdampak pada dua perusahaan masing-masing gitu Pak ya. Mungkin bisa diceritakan pada awalnya ini bagaimana waktu itu kondisinya Pak, kondisi perusahaan baik di PT Garuda dan PT KAI waktu itu. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Irfan Setiaputra terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana kondisi perusahaan PT Garuda waktu itu di tengah kondisi krisis. Silakan Bapak Irfan. Ya, terima kasih. Mas Didi izin duluan Mas Didi ya. Jadi memang ini situasi yang agak unik. Yang pertama adalah saya bergabung di Garuda di Januari 2020 dari seseorang yang tidak punya latar belakang aviasi dan belum pernah bekerja di perusahaan airlines manapun selama karir saya gitu. Itu pertama. Jadi saya diminta masuk ini untuk melihat dan melakukan beberapa perbaikan yang pada waktu itu banyak teman-teman mendengar tentang beberapa hal-hal lucu di Garuda, dan tentu saja bagaimana memastikan perusahaan ini terus-menerus tumbuh sesuai dengan kondisi dan dinamika market ya. Sayangnya honeymoon-nya berlangsung terlalu cepat dan tiba-tiba pandemi terjadi dan tidak ada satu orang pun di industri ini maupun di Garuda yang memahami bagaimana menangani krisis pandemi ini dengan baik. Kenapa saya katakan itu? Karena overnight ya, ini juga kejadian di mayoritas ya, industri transportasi. Overnight itu jumlah penerbangan sangat drastis dan jumlah penumpang berkurang sangat drastis, otomatis juga pendapatan berkurang sangat drastis ya. Ini disebabkan karena memang fundamental daripada industri kita ini kan adalah mobilisasi. Ketika mobilisasi ini di dalam klasifikasi, kalau kita pakai hukum Islam itu makruh, langsung drop habis-habisan, dan di Garuda ini tadinya penerbangan 300 sampai 400 penerbangan per hari, itu langsung drop sampai menjadi pernah dalam kondisi paling parah sekitar 3 dan 4 penerbangan per hari saja gitu kan. Padahal sistem infrastruktur dan segala macam dibangun berbasis 300 dan 400 penerbangan per hari, dan dengan sebuah visi ke depan bahwa ini akan terus bertumbuh secara positif dari tahun ke tahun. Jadi situasi inilah yang terjadi, seolah-olah perusahaan berhenti bergerak, pendapatan menurun drastis 90% lebih, sementara secara cost kita tidak mampu melakukan percepatan pengurangan cost sejajar dengan pengurangan pendapatan. Ini karena kenapa? Karena mayoritas daripada cost yang ada di Garuda pada saat itu sifatnya fixed cost. Jadi berapapun Anda punya pendapatan, fixed cost-nya itu akan selalu seperti itu. Inilah yang menjadi tantangannya. Tantangan kedua adalah industri ini adalah industri yang basis marginnya memang tipis, sehingga sebuah situasi seperti pandemi atau kesalahan policy yang dilakukan oleh manajemen itu impact-nya sangat dalam dan sangat sulit untuk kemudian bisa di-recover. Jadi secara selintas itu, dan tentu saja Pak Mas Fahri dan teman-teman yang lain, Mas Didik mungkin juga mengamati pada waktu itu situasi kebatinan saya. Ini pertanyaannya adalah, terus ngapain nerusin beginian gitu kan? Orang udah nggak ngerti industri, terus kemudian berhadapan dengan situasi ini di seluruh dunia sama saja, dan hutang menumpuk, situasi internal babak belur, dan kita nggak tahu itu kapan akan selesai gitu kan. Jadi kalau mau cerita situasi seperti itu, dan kadang-kadang muncul juga rasa penyesalan kenapa diterima kerjaan ini gitu kan. Demikian, itu selintas situasi krisis yang dihadapi, dan itu berlangsung hampir lebih dari 1,5 tahun, 2 tahun. Kondisi hari ini mulai menunjukkan perbaikan, tapi tentu saja kita berharap bahwa kesehatan masyarakat terus membaik, dan kemudian kita bisa mendekati situasi sebelum pandemi dari sisi industri ini. Mungkin itu, silakan. Baik, terima kasih Pak. Dari yang tadinya ribuan di bandara gitu Pak ya, hingga ke 3 sampai 4 penerbangan saja di tiap harinya Pak. Kondisi luar biasa yang tentunya pasti operasional masih terus berjalan Pak ya. Ini gimana caranya, suatu challenging sekali ini. Oke, baik. Selanjutnya untuk Bapak Didik Pak, bagaimana kondisi perusahaan waktu itu Pak di tengah krisis pandemi? Silakan Bapak Didik. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Chief Aya, kawan saya, sahabat saya lama. Mas Fahri dan para peserta Lead the Fest siang hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Dida Tantio di Kereta Api Indonesia. Mas Fahri, mungkin saya siapin video pendek ya untuk menggambarkan situasi pandemi COVID ini ya di tahun 2020. Mungkin bisa diputar. Ini cuma paling nggak ada 2 menit. Silakan. Oke, silakan panitia bisa memutar videonya. Perjalanan kami beberapa tahun ini sungguh berbeda dari apa yang sudah terlewati. Banyak hal terjadi yang tidak sejalan dengan ekspektasi. Hati pasti terenyuh saat mengingat apa yang sudah kita lalui. Beberapa dari kita melewati momen berharga di sini. Terus bergerak di tengah tempaan, berani mencari jawaban dalam keheningan. Kondisi yang menantang ini tidak menghalangi kami untuk menciptakan kemungkinan. Meninggalkan cara lama, melaju beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kukuh bergandengan, berjuang bersama di setiap keadaan. Bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Terima kasih untuk semua yang telah berdedikasi dalam badai pandemi. Semangat yang akan selalu terjaga dalam nyalanya asa. Titik terang semakin jelas terlihat. Kita kurangi keluh, saling berkolaborasi untuk menginspirasi. Menumpu lintasan, menuju satu arah semangat. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Jadi Mas Fahri, Pak Irfan dan rekan-rekan semua, itu situasi yang kita hadapi di tahun 2020. Mas Fahri tadi membacakan riwayat saya mulai bergabung ke AI di tahun 2016 ya. Sebelumnya saya di Bank Mandiri, hampir 28 tahun Mas Fahri ya. Jadi saya dibesarkan di perbankan dan karena itulah saya kenal dengan Pak Irfan ini waktu beliau mendapat tidur di BUMN yang lain ya. Jadi situasinya kita masuk di 2020 itu dengan penuh optimisme karena 2019 kinerja kita sedang bagus-bagusnya. Nah, namun Januari, Februari, pertengahan Maret ya, mulailah situasinya berubah total. Ya. Di mana efek pandemi mulai berlaku pada saat PSBB yang dinyatakan oleh pemerintah di pertengahan Maret ya. Itu langsung mempengaruhi penurunan pendapatan karena menyangkut mobilitas. Dan Mas Fahri ya, ini adalah isu kesehatan. Sehingga pada waktu itulah maka kami sebagai pimpinan BUMN mengambil langkah yang pertama adalah protect the people dulu. Ya, artinya apa? Kita melindungi segenap pegawai kita dari COVID-19 ini. Ya. Kenapa? Karena pegawai adalah yang utama, sehingga kita berikan perlindungan. Dan di masa-masa awal, Mas Fahri, ya, alat-alat kesehatan itu sangat mahal dan jarang ada. Ya, even masker pun juga demikian. Kemudian alat pelindung yang lain juga demikian. Nah, karena pegawai-pegawai kami yang di front line itu adalah terpapar langsung dengan para pelanggan, sehingga kami memutuskan bagaimana kita memprotek para pegawai kita dan juga memprotek para pelanggan kereta api, penumpang kereta api dengan protokol kesehatan yang baik. Jadi awal-awal seperti itu, Mas Fahri, di tahun 2020, ya, dan alhamdulillah ini mulai tahun 2022, nanti di meja pertanyaan berikutnya saya akan paparkan bagaimana grafik ya penumpang di tahun 2020 ya, Januari sampai dengan Maret itu, terus nanti turunnya sangat drastis ya. Kemudian bagaimana 2021. Secara bisnis ya, saya dengan Pak Irfan sama, ya, karena biaya tetapnya, fixed cost-nya sangat tinggi.
ya mungkin hampir 80% itu biaya tetap. Sehingga kereta itu jalan nggak jalan, kita tetap biaya itu jalan. Makanya nanti langkah-langkahnya akan saya sampaikan. Silakan Mas Fahri. Baik, terima kasih Pak. Dari yang tadinya ramai gitu ya di stasiun dan perharinya hingga sampai menuju hanya mungkin satuan perberangkatan juga Pak ya. Dan langkah pertama tadi yang Bapak sampaikan adalah protect the people dulu. Ya, itu malah suatu hal yang menarik yang fokusnya adalah manusia dulu. Oke Pak, nah dari berbagai tantangan-tantangan yang ada, dari apa yang tadi sudah Bapak sampaikan juga nih. Nah, kira-kira tentunya akan ada perbedaan Pak, bagaimana memimpin di kondisi normal dan memimpin di kondisi krisis gitu Pak ya. Nah, ini menarik untuk kemudian disampaikan, kita diskusikan. Bagaimana Kak kiat-kiat Bapak dalam memimpin perusahaan di tengah posisinya krisis? Silakan Pak Didi. Baik, terima kasih Mas Fahri. Krisis harus dihadapi dengan krisis manajemen. Ya. Dan saya pada awal tahun 2020, posisi saya masih sebagai Direktur Keuangan Mas Fahri. Ya, jadi saya baru diangkat menjadi dirut oleh Pak Erik itu bulan Mei 2020. Jadi yang mengawal keuangan ya itu saya sendiri waktu itu. Nah, memasuki di tahun 2020. Bagaimana sistem kepemimpinan kita, bagaimana type leadership kita. Saya dibesarkan di industri keuangan, ya, menghadapi krisis itu sudah biasa. Jadi almost setiap 5 tahun itu ada krisis. Nanti 10 besar, 15 tahun itu 10 tahun atau 15 tahun itu ada krisis besar. Sehingga protokol krisis itu sudah ada di mindset ya, di dalam perilaku saya. Nah, waktu saya di kereta api, nah, krisis ini krisis yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Ya, even saya perbankan pengalaman more than 20 years ya. Krisis COVID ini betul-betul semua aspek kehidupan kita kena karena menyangkut manusianya. Dan apalagi kereta api dan Pak Irfan ini menangani bisnis transportasi manusia dan barang ya. Nah, di sisi manusianya betul-betul itu akan terpengaruh. Situasi ini kita harus tangani dengan krisis manajemen, langkah-langkahnya harus cepat dan everyday. Ya. Jadi langkah-langkah harus cepat dan everyday. Kunci utama adalah adaptasi, Mas Fahri. Adaptasi. Masa krisis, masa COVID, ya, ketentuan ini berubah-ubah. Ya, kebijakan pemerintah, PSBB, PPKM, hampir tiap 2 minggu berubah, bahkan kadang-kadang 1 minggu bisa berubah. Dan kadang-kadang berlaku besok, SE-nya itu baru malamnya keluar. Jadi betul-betul kita itu harus betul-betul adaptif dan cari solusi-solusi yang sifatnya kolaboratif. Kita nggak bisa selesaikan dengan sendiri. Ya, sehingga dengan cara-cara inilah maka kita lakukan. Nah, tadi yang saya sampaikan, bagaimana krisis ini, tadi selain protect the people dulu, kedua adalah masalah liquidity. Ya. Liquidity ini adalah the king. Ya. Artinya apa? Dalam suatu saat krisis, likuiditas itu harus menjadi prioritas pertama. Saya sebagai direktur keuangan, manage liquidity day by day. Ya, bagaimana arus uang masuk, arus uang keluar itu harus dijaga dengan tepat. Kita masih harus punya suatu cadangan, ya. Sehingga liquidity ini sangat penting. Yang ketiga adalah efisiensi, ya efisiensi. Percaya atau tidak, ya kami di kereta api itu meng-cutting cost itu more than 6 miliar ya, 6 triliun ya. Kami pangkas ya. Nah, apa yang bisa dipangkas karena saya direktur keuangan, saya bisa paham ya mana-mana yang bisa kami pangkas setelah kami bicara dengan masing-masing direksi, pangkas. Nah, salah satu yang prioritas ya di sisi SDM, kami tidak memangkas gaji dan tunjangan-tunjangan yang esensial. Saya hanya memangkas tunjangan-tunjangan yang misal perjalanan dinas pendidikan gitu. Tapi tunjangan esensial saya tidak pangkas. Jadi tadi protect the people, kemudian liquidity dan efisiensi. Ini 3 strategi utama menghadapi krisis di dalam krisis COVID-19 ini. Mungkin itu Mas Fahri. Baik, 3 poin yang menjadi pegangan kita ya, protect the people, liquidity dan efisiensi. Jadi sepertinya Bapak Erick Thohir ini sudah tepat menjadi Bapak ya, karena Bapak berlatar belakang finance dan sudah lama juga, sehingga bagaimana operasional yang mungkin tidak
murah gitu Pak ya, harus keluar tapi kita juga bagaimana harus mengefisienkan itu. Baik, dari Bapak Irfan, bagaimana Pak? Kalau dari Bapak, adakah strategi-strategi atau kiat-kiat khusus waktu itu bagaimana Bapak manage PT Garuda waktu itu? Silakan Pak. Oke, ya terima kasih. Jadi magnitude yang terjadi dengan krisis ini dan dihadapi oleh Garuda itu magnitude yang menakjubkan ya, gitu kan, menakjubkan. Jadi kita di hari-hari pertama sudah langsung bisa membayangkan, kita beberapa meeting sampai jam 1, jam 2 pagi setiap hari, hampir boleh dibilang seluruh direksi. Kita kemudian melihat bahwa kalau ini berlangsung dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, 2-3 bulan lagi, this company is technically bankrupt gitu kan ya. This company bankrupt. Jadi kenapa saya katakan begitu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa margin keuntungan kita, margin keuntungan dari industri ini sangat tipis. Kalau nggak saya mau katakan single digit atau low double digit ya. Sehingga goyangan atau goyangan di level revenue pendapatan yang signifikan seperti kayak pandemi ini udah pasti akan membuat perusahaan ini jadi babak belur atau industri ini babak belur. Kita cukup dikagetkan dengan beberapa aksi maskapai di dunia yang menyatakan langsung kebangkrutannya sedini mungkin atau menyatakan restrukturisasi perusahaannya segala macam. Jadi tema yang cukup menggema di para CEO maskapai seluruh dunia itu pada saat itu adalah should we declare bankruptcy gitu kan. Karena nggak ada clue, kita punya alat produksi mayoritas sewa semuanya, kalau nggak mau dikatakan semuanya dengan harga yang begitu mahal. Dan pendapatan berkurang, seperti tadi juga disampaikan, fixed cost juga susah berkurangnya. Jadi memang ada banyak hal di sisi perusahaan yang kita lakukan untuk memastikan bleeding ini tidak bertambah. Ya kan? Yang kedua, artinya kita tentu saja akan melihat apa yang kita bisa saving. Ini very standar dengan seperti apa yang dilakukan teman-teman di kereta api. Tapi kita tahu persis pada waktu itu salah satu yang kita mesti lakukan dan memberi impact dan memberi informasi kepada banyak orang di dalam perusahaan itu adalah memang upaya-upaya kita memotong cost. Dan ini langsung kita impact ke para karyawan dan juga direksi komisaris. Jadi di bulan-bulan awal, April 2020 kita sudah memotong di dalam kapasitas hampir 50% daripada gaji semua orang, kita potong 50%. Sebenarnya nggak kita potong, pada waktu itu kita sampaikan bahwa ini kita tunda. Ya kan? Jadi 50%, termasuk direksi dan komisaris. Selain tentu langsung kita juga lakukan upaya-upaya dalam tanda kutip rasionalisasi karyawan. Tapi kami juga memahami bahwa melakukan PHK bukan sebuah tindakan yang baik, yang elegan, dan akibatnya kita melakukan banyak tindakan upaya-upaya kita pada sisi karyawan, karena itu merupakan salah satu beban fixed cost yang cukup besar dan tidak masuk akal. Saya ingin sampaikan pada teman-teman sekalian, dengan jumlah penerbangan yang jauh berkurang, sebuah maskapai itu mesti punya komposisi pegawai yang pas. Kita tidak bisa berasumsi terus-menerus bahwa ini bukan salah kita. Betul. Ini bukan salah kita. Sehingga itu terus-menerus kita kurangi, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa mengurangi 38% karyawan kita, 3.000-an orang lebih, tanpa ada gejolak yang berarti dan diterima oleh semua karyawan yang terkena dampak gitu kan. Itu dari satu sisi ya, tapi saya ingin sebenarnya lebih mengajak teman-teman muda ini untuk berpikir dari sisi kita sebagai human being gitu ya. Saya ingin cerita aja gitu kan. Pada hari-hari awal ini kami sudah membayangkan ini akan berkepanjangan dan akan menjadi beban yang naujubillah beratnya sebagai seorang dirut gitu kan. Saya ketemu dengan beberapa CEO ternama di Indonesia untuk meminta advice sebaiknya seperti apa, dan mereka adalah CEO perusahaan-perusahaan besar yang keuntungannya ratusan miliar triliunan gitu kan, dan selalu ada di majalah-majalah bisnis di Indonesia gitu kan. Jadi kalau saya sebut nama mungkin Anda akan tahu siapa dianya, tapi mungkin kali ini enggak. 3 orang saya tanya, dan 3 orang saya tanya ini mestinya diapain. Saya baca buku, saya baca artikel, tipe krisis seperti ini nanganinya gimana gitu, karena ini bukan krisis biasa ya.
Kenapa saya katakan bukan krisis biasa? Ini bukan krisis yang terjadi di perusahaan aja, tetapi ini juga krisis yang terjadi di industri, tapi ini juga krisis yang terjadi di Indonesia, tapi ini juga krisis yang terjadi di dunia, dan ini adalah krisis kesehatan. Krisis kesehatan yang ujungnya adalah krisis peradaban, dan kita nggak pernah hadapin ini dalam sejarah kehidupan kita. Kita mungkin pernah dapat krisis ekonomi 98, tapi itu terjadi di Indonesia aja. Di Amerika 9/11, tapi itu terjadi di Amerika saja dan impact kemana-mana. Dan juga ada krisis-krisis finansial lainnya, gitu kan. Saya tanya sama mereka bertiga dalam kondisi ini, kondisi Garuda, kondisi industri maskapai, what should I do? Tiga-tiganya kasih alasan, kasih jawaban yang sangat cepat dan sangat simpel. Lu resign aja, lu mengundurkan diri, karena nggak ada apapun, nggak masuk akal untuk kemudian bisa dipertahankan perusahaan ini dalam kondisi seperti ini dan dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi fundamental perusahaannya ada sedikit masalah, dan semua orang mungkin tahu dengan beberapa proses pengadilan di Garuda. Tetapi yang jelas adalah industri ini juga COVID ini menjadi problem mobilisasi, dan industri ini akan babak belur dengan cukup lama gitu. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk melihat apabila Anda seorang CEO atau pemimpin dalam kondisi krisis, what you should do. Anda bisa banyak baca buku, tadi Mas Didi sampaikan, Anda bisa berlatih menangani krisis manajemen, Anda bisa eksekusi segala macam. Tapi krisis ini bukan terjadi cuma di kantor, ini krisis juga terjadi di rumah, ini terjadi krisis juga di keluarga besar kita kan. Kita putus hubungan dengan banyak orang dan segala macam. Jadi kita pulang ke rumah, kita berhadapan dengan situasi yang kita juga harus jaga, kondisi di rumah. Saya mungkin salah satu eksekutif di BUMN yang tidak pernah WFO. Tidak pernah WFH, selalu WFO gitu selama krisis. Karena nggak ada pilihan yang saya miliki pada saat itu, kecuali untuk kemudian memonitor secara closely hari per hari. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian is how should we react as a leaders dalam kondisi krisis. How should we react? Yang pertama adalah jangan pernah melemparkan krisis ini sebagai penyebab, sebagai kesalahan pihak luar. Karena ujungnya nanti yang Anda salahkan adalah Tuhan. Yang kedua, you are a leader. You are a leader. Ya kan? Ada waktunya Anda harus menekan sedalam-dalamnya konflik kejiwaan yang Anda hadapi, menghadapi krisis ini. Keraguan terhadap kemampuan menangani ini. Apakah punya clue bagaimana menangani ini. Dan segala macam yang dihadapi seorang leaders dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang ketiga, lari dari kenyataan bukanlah pilihan. Ya kan? Mengatakan bahwa saya give up, saya nggak bisa lakukan ini. Mas Didi punya pengalaman yang sangat banyak juga soal itu. Lari dan menyalahkan orang lain bukan pilihan. Anda mesti face, dan mungkin Anda mesti face it alone. Ya kan? Karena apa? Karena lingkungan Anda semuanya menganggap bahwa dan menyerahkan hidup mereka kepada Anda. Karena persoalan kali ini, krisis ini bukan soal persoalan apakah dapat gaji besok 3 hari, 4 hari, enggak. Persoalan krisis ini khususnya di Garuda ya, di maskapai, pilihannya pada waktu itu juga sangat mudah buat kita untuk membangkrutkan perusahaan ini. Dan ini sangat umum di industri ini terjadi. Jadi yang ketiga tadi adalah jangan pernah melepaskan ini ya, Anda mesti hadapin itu sendiri. Nah, caranya gimana gitu? Di tengah ketidakpengetahuan kita terhadap bagaimana menangani ini, tetapi juga secara psikologi kita juga kan mesti handle ini. Betul. Ya, saya akhirnya bertemu dengan banyak teman-teman, diskusi segala macam. Akhirnya saya menganggap krisis as a leader, krisis perusahaan ini kayak kanker. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin pernah melewati proses ini. Saya alhamdulillah belum, dan insya Allah mudah-mudahan tidak. Tapi ini kayak seperti kanker. Kita kalau kena kanker kan, pilihan pertama, kalimat statement yang pertama ada di kepala kita, kenapa saya? Saya kan nggak salah ngapa-ngapain, kok saya bisa kena kanker. Contohnya, saya nih perokok, ada yang teman saya tidak perokok. Dia bilang sama saya, gue kan nggak ngerokok, kok gue kena kanker paru, sementara lu yang ngerokok nggak kena gitu kan. Why me kan?
pertanyaannya. Yang kedua adalah pertanyaan yang normal orang kanker itu yang kena kanker adalah orang kok jahat situasi lingkungan sama saya, ya kan? Kan Iya. pikiran itu. Nah, banyak Betul. orang yang mengatakan ketika Anda terkena kanker, yang paling penting itu adalah sikap diri Anda. Saya punya teman yang kebetulan kena cancer dan menjadi survivor cancer, dan dia shock, dia mentally shock, seperti saya pimpin Garuda dan pandemi, mentally shock loh kita kan. Mungkin Mas Didi juga waktu itu, aduh kenapa saya nggak di Mandiri aja ya kan Mas Didi ya, enak jadi bankir pada saat krisis gitu kan. Teman saya itu mengatakan dia kaget-kaget karena dia bertemu dengan one of the top dokter yang menangani kanker di Singapura, dan dokter itu bilang, saya nggak bisa nyembuhin Anda yang bisa nyembuhin diri Anda sendiri. Dan caranya seperti apa? Bagaimana caranya adalah pertama, your mentally, psychology, your mindset itu mesti dilurusin dulu. Jadi balik lagi, jangan pernah nyalain orang lain. Dan waktu itu saya dan teman-teman kita kumpul sing, dan akhirnya kita bersepakat, kita direksi Garuda. Yang pertama, mari kita nggak usah ngeluh. So saya melarang sama sekali di dalam rapat ini, kok gini ya? Wah gini ya? Nggak boleh dengar. Nggak usah ngeluh, hadapin aja. Itu yang pertama ya. Yang kedua, cerialah setiap saat. Nah ini agak Mas Didi mungkin kadang-kadang sering lihat saya kalau kumpul-kumpul direksi BUMN dalam kemarin COVID itu, melihat Irfan itu, ini perusahaan udah mau bangkrut, babak belur, ini dirutnya ketawa-ketawa aja gitu kan. You need to be very positive thinking. Positive thinking itu Anda mesti ceria. Gitu kan. Kenapa saya katakan itu dan saya share hari ini ke teman-teman sekalian adalah ketika kita tidak mengeluh, ketika tidak menyalahkan siapa-siapa, dan kita tetap berpikir positif dan selalu ceria, dilala ide-ide positif muncul, ide-ide untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan ide-ide untuk bertahan hidup itu muncul gitu kan. Karena ini bukanlah, Anda nggak bisa duduk bikin meeting seharian terus come up dengan strategi menghadapi krisis. It doesn't work. Just doesn't work. Kita lakukan itu, it doesn't work ya. Sorry, saya ingin mengatakan apa yang ada di buku itu, it doesn't work. Sorry, it doesn't work. Ya kan? Tapi penting untuk kita terus-menerus positive thinking, terus-menerus ceria. Ya kan? Sambil di dalam mindset kita sama-sama, dua hal mesti kita lakukan. Yang pertama, kita harus lewati krisis ini, yang kita nggak tahu kapan selesainya. Yang kedua, bila kita lewati krisis ini, kita mesti menjadi sebuah perusahaan yang berbeda. Karena nggak ada gunanya ketika kita melewati krisis ini, kita menjadi perusahaan yang sama kayak sebelum krisis. Jadi kita mesti capitalize krisis ini. Cara satu-satunya adalah apa? Yaitu berpikir positif dan ceria. Teman-teman sekalian, saya sangat beruntung dalam perjalanan hidup saya, 30 tahun bekerja, saya punya banyak masalah. Saya menghadapi banyak masalah. Ini perusahaan saya ke-10, ya kan? Dalam masa muda saya juga saya punya banyak masalah. Masa kuliah saya juga banyak masalah dalam hidup saya. So, saya ditempa dengan terus-menerus masalah, dan saya belajar bahwa ketika ada masalah, jangan pernah ngeluh, hadapin, bersikap positif, ceria, dan Anda akan punya solusi-solusi. Dengan mindset 2 itu kita terus melakukan di Garuda ini. Mungkin teman-teman pernah mendengar kita di Garuda kemudian preaching ini tagar because you matter. Kemudian Anda lihat kita tiba-tiba bikin masker di pesawat. Saya waktu diusulkan ini saya bilang, ngapain sih orang gila? Tapi begitu itu kita lebih ceria, berpikir positif, dan kemudian ide-ide lain muncul. Mungkin saya kebanyakan ngomong, sementara sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. 2 poin yang menurut saya benar-benar perlu di-highlight nih oleh para pemimpin muda di Indonesia. Yang pertama, ketika ada suatu problem di situ, jangan mengeluh. Yang kedua, ceria setiap saat ya Pak. Dengan kayak gitu akhirnya bisa menimbulkan vibe positif dan akhirnya menularkan, dan ide-ide menjadi segar gitu ya. Kalau misalnya tidak ceria, pusing, malah ide-ide yang dikeluarkan tidak sebaik ketika kita ceria. Menarik sekali dari Bapak Irfan. Baik, saya kembali ke Bapak Didi. Sepertinya dari apa yang sudah disampaikan Bapak Irfan ini benar-benar menarik Pak. Dari Pak Didi sendiri untuk mengenai esensi kepemimpinan dan mungkin what should we do to react the problem that we face. Kira-kira seperti apa? Silakan Pak. Baik, makasih Mas Fahri. Mas Fahri, mungkin saya akan Pak Fahri beberapa slide aja ya. Mungkin yang pertama yang halaman 7 deh, halaman 7 aja langsung. Boleh Pak, silakan. Mungkin silakan halaman 7 aja langsung.
Kalau nanti kereta api nanti bisa saya share presentasi ini. Nah, ini Mas Fahri ya. Ya. Ini situasi yang dihadapi ya. Coba perhatikan. Tahun 2019 itu garisnya biru, ya biru di atas, biru. Baik. Jadi itulah kinerja angkutan penumpang kita, biru. Jadi puncaknya itu bulan Juni, itu angkutan lebaran tahun 2019 dalam waktu berapa hari itu? 20 hari ya, itu 794 miliar ya. Di bulan Mei 686 miliar. Tahun 2020 itu garis yang hitam ya. Januari, Februari, pertengahan Maret masih fine, tapi begitu Maret itu langsung sampai ke titik dasar. Tuh lihat, satu hari bisa 24 miliar saja. Satu bulan itu. Jadi ini magnitude-nya seperti itu sepanjang tahun sampai Desember ya. Kemudian 2020 itu yang orange yang di bawah ya, itu sepanjang tahun. Bahkan di bulan Juli 2021 itu juga sangat rendah ya. Nah, kemudian di tahun 2022 itu yang garis yang agak kuning, yang startnya di sekitar angka 400 ya. Nah, ini sekarang ini ya. Bulanan kami sudah mulai bagus ya. Ini yang situasi angkutan penumpang. Lanjut. Next. Nah, itu angkutan barang relatif stabil ya selama 3 tahun terakhir. Bahkan di 2022 ini sudah mulai lebih tinggi dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Ini untuk angkutan barang ya. Ini sudah mendekati normal. Langsung ke halaman 11 ya, halaman 11. Ada proverb dari ini kan the secret of crisis management is not good versus bad ya. It's preventing the bad from getting worse. Jadi kita cepat sekali harus mengambil langkah-langkah di dalam masa krisis ini ya. Next. Ini yang 3 hal yang selalu harus kita punya ya. Kita harus punya visi sebagai leaders ya. Bagaimana tadi positive mindset dan attitude itu harus kita tunjukkan kepada pegawai kita. Karena apa? Mungkin masa-masa sendiri kita boleh ya memikir, merenung, bersedih ya. Tetapi di depan pegawai kita harus tunjukkan bahwa kita itu positif. Kita optimis bahwa kita mempunyai semangat ya. Jadi harus selalu dibangun positive mindset dan positive attitude. Yang kedua, strategi harus cepat ya. Tadi yang saya sampaikan, adaptasi harus cepat, solusi harus tepat dengan cara-cara yang sifatnya kolaboratif. Nah, kemudian continuous improvement ini pembelajaran daripada masa krisis ya. Bagaimana kita ingin membangun sesuatu ini, pelajaran apa dari krisis ini secara continuous improvement. Berikutnya. Next. Ini gambaran yang tadi saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah protect the people, our people and customers. Kemudian maintain liquidity and solvency. Ini sangat day-to-day basis ya. Kemudian efisiensi, cost reduction dan prioritas kembali. Dan yang terakhir bagaimana kita dalam masa krisis itu melihat kemungkinan baru, pendapatan baru, sources baru yang bisa menjadi sumber pendapatan berikutnya. Nah, kemudian yang continuous improvement, apa yang dilakukan? Di halaman 14, itu kami lakukan bahwa sekarang ini transformasi terus kami lanjutkan, baik yang bersifat digital transformation, di mana ini mengembangkan kemampuan kapasitas teknologi digital seluruh insan kereta api melalui pengembangan sistem. Kemudian transformasi organisasi juga kami lakukan pada saat ini, ya. Dan disertai dengan transformasi budaya. Ini sesuai dengan amanah daripada Menteri BUMN, di mana penanaman core value akhlak itu menjadi suatu enabler di dalam pencapaian kinerja-kinerja yang lebih baik. Nah, di belakang ini ada contoh-contoh saja mengenai apa yang kita lakukan. Ini protect the people during pandemic ya, bagaimana health ticket kita berikan, kemudian safeguard label ya, ini standar internasional yang kami dapatkan dari Bureau Veritas kerjasama dengan Sukovindo yang menunjukkan bahwa kereta api menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan standar kesehatan yang internasional. Kemudian juga peduli pelanggan kami lakukan. Next.
Inovasi-inovasi bisnis juga kami lakukan, di mana pengembangan KAI Akses, kerjasama first mile dan last mile, kemudian sistem pembayaran juga kami lakukan. Berikutnya contoh first mile dan last mile. Lanjut. Ini jadi inilah yang kami lakukan. Jadi di masa krisis memberikan pembelajaran sehingga kita melakukan hal-hal yang positif dalam rangka membangkitkan bisnis. Berikutnya inovasi yang kami lakukan di tahun 2021 ya, ada percepatan waktu tempuh agar pencapaian jarak tempuh ke Surabaya, ke Jogja, Solo itu lebih cepat sehingga memenuhi keinginan para pelanggan. Yang terakhir memang membangun integrasi transportasi, ini kolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI, bagaimana stasiun-stasiun kami terintegrasi dengan moda-moda transportasi yang lain, sehingga para pelanggan, para penumpang begitu turun stasiun itu langsung bisa melakukan perjalanannya dengan baik ini melalui infrastruktur maupun sistem tiketing yang sudah mulai terintegrasi. Itu mungkin Mas Farid yang kami sampaikan. Baik, luar biasa Pak. Jadi benar-benar kolaborasi dengan berbagai stakeholder dan terus ada continuous improvement gitu ya. Itu benar-benar bisa membuat bagaimana PT KAI sendiri akhirnya bisa terus grow gitu dan akhirnya survive. Terima kasih Pak Didi atas pemaparannya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan juga mengenai tentang mungkin bahasan mengenai yang tadi mungkin sudah di-mention oleh Pak Irfan, bagaimana menjaga karyawan. Ini adalah hal-hal yang mungkin benar-benar di tengah krisis tentunya pasti ada kesenjangan dan mungkin kalau di media sosial mengeluhkan banyak sekali yang kemudian dia tidak bisa untuk mencari kerja, susah sendiri itu. Dan bagaimana itu Pak dari ketika Bapak memimpin waktu itu, bagaimana cara Bapak menjaga kepercayaan karyawan pada masa sulit Pak? Silakan mungkin kita serahkan kepada Pak Irfan. Silakan. Oke, ini pertanyaan yang memang sulit dan mungkin yang paling pantas menjawab para karyawan gitu ya. Tapi intinya begini, itu krisis ini kan bukan cuma terjadi untuk perusahaan, tetapi kita juga mesti mengatakan dan menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa ini krisis yang akan juga menimpa Anda keseharian. Pertanyaannya adalah bagaimana kan kemudian kita melakukan eksekusi daripada interaksi kita dengan karyawan terkait dengan manajemen krisis ini dan langkah-langkah apa yang kita lakukan, baik yang pahit maupun yang menarik yang kita lakukan dalam menghadapi krisis ini. Jadi akhirnya setelah berapa kali kita juga melakukan uji coba ini segala macam, akhirnya kita sepakat untuk dalam setiap bulan sekali saya dan seluruh direksi itu melakukan town hall kepada seluruh karyawan. Basically town hall ini adalah menceritakan what is happening now dengan perusahaan, apa yang sudah kita berhasil lakukan 1 bulan terakhir, apa yang gagal kita lakukan dan apa planning kita ke depan. Yang cukup menarik memang adalah ketika mungkin teman-teman juga semuanya ketahui bahwa kemudian Garuda akhirnya harus melewati fase PKPU, ya kan? Karena memang pada saat itu clearly secara finansial Garuda itu sebenarnya sudah technically berengkap dengan hutang senilai 140 triliun gitu. Dengan pendapatan yang kita miliki dan situasi yang ada, tidak ada cara lain untuk kita bisa sustain ke depan adalah melalui proses PKPU. Dan ini kita sampaikan detail satu demi satu kepada seluruh karyawan dan berharap itu juga menjadi bagian dari concern dan perhatian karyawan. Saya cukup mengagumi teman-teman karyawan Garuda, walaupun pastilah ada sana sini yang tidak setuju, ada yang menyatakan keberatan, dan itu adalah dinamika biasa lah di dalam sebuah organisasi. Ya. Kita nggak bisa mengharapkan semuanya jalan lurus sama-sama kita, bukan zamannya lagi itulah ya. Tetapi saya juga mengagumi situasi di dalam Garuda justru ketika kita dalam krisis, ketika kita menghadapi PKPU yang berujung kemungkinan untuk terjadinya pilot secara formal. Ternyata teman-teman yang berinteraksi dengan para pelanggan, dengan para penumpang itu tidak berubah cara mereka menangani dan malah makin baik gitu kan. Saya terus terang menerima banyak feedback dari teman-teman saya pribadi yang berterbang selama proses
COVID ini dengan Garuda, ada 1-2 yang kasih komentar yang cukup menarik gitu loh. Mereka katakan, ini kan Garuda lagi babak belur, sedang PKPU dan mungkin pilot gitu kan ya. Tapi apa yang terjadi di terminal pada waktu cek, pada waktu pesan, semuanya para teman-teman karyawan Garuda, para awak kabin, para pilot tetap bekerja seperti biasa dan malah jauh lebih baik daripada dibandingkan sebelum pandemi. Pertanyaan dia sama saya adalah, pertama, either nih manajemen Garuda saya itu begitu hebatnya mengarahkan para karyawan untuk bersikap, atau pertanyaan kedua, apa jangan-jangan mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan perusahaan dalam ambang kebangkrutan gitu kan. Jadi tapi saya katakan bahwa kita ini membuka diri, terbuka, dan kita merubah banyak kebiasaan lama di dalam interaksi kita dengan karyawan. Kita kasih beberapa contoh kepada mereka. Alhamdulillah sih saya bisa klaim bahwa kemudian proses kita dalam menangani pandemi ini mendapatkan dukungan dari mayoritas karyawan, kalau saya tidak ingin katakan 95% karyawan gitu loh. Sehingga Anda nggak pernah dengarkan sama sekali gejolak di Garuda, keributan-keributan, maupun pengambekan ya, pundungan-pundungan kalau orang Sunda bilang, terkait dengan situasi yang dihadapi mereka keseharian. Walaupun gajinya dipotong, dan kemarin 2011 kita bukan hanya semata-mata kita potong dan kita tunda, tapi udah dari mulai Agustus tahun 2021 udah kita potong, beneran kita potong, dan tidak akan kita kembalikan. Dan para pilot itu kita rumahkan secara bergantian. Jadi pada waktu mereka dirumahkan, mereka tidak memperoleh pendapatan sama sekali, dan saya nggak melihat ada keributan-keributan yang berarti gitu. Jadi ini mungkin menunjukkan bahwa kita disupport. Demikian juga saya lihat juga kereta api juga sangat mulus proses sosialisasi krisis ini. Dan memang juga mungkin seperti apa yang Mas Didik lakukan di kereta api, memang kita juga lakukan di hari-hari pertama kita di Garuda. Kita lindungi dulu karyawan kita. Kita ini yang salah satu yang duluan misalnya melakukan vaksin terhadap para karyawan, khususnya mereka yang berinteraksi di depan para penumpang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Prinsip yang sama mungkin disampaikan oleh Pak Irfan tadi di Garuda, yaitu protecting the people dulu, dan bagaimana membuat komunikasi yang baik ya dengan para karyawan sehingga para karyawan tetap mau loyal dan tetap bekerja dengan baik di Garuda. Baik, selanjutnya kita ke Pak Didi nih Pak. Dari Pak Didi sendiri, bagaimana yang Bapak lakukan waktu itu ketika operasional berjalan terus, tetap masukan sangat minim waktu itu Pak, tentunya ada suatu problem di situ. Dari Pak Didi sendiri Pak, bagaimana cara Bapak untuk menjaga kepercayaan karyawan di masa sulit saat itu Pak? Silakan. Baik, Mas Fahri ya, saya sampaikan kepada para pegawai, para karyawan ya kereta api, bahwa apapun yang kita hadapi, itu kita senantiasa harus bersyukur, ya, harus bersyukur. Karena masih banyak rakyat, masyarakat yang lebih menderita lagi dibandingkan dengan para pegawai KAI. Nah, dengan bersyukur itu, maka apapun yang dihadapi, mari kita hadapi bersama-sama. Adaptasi yang tadi saya sampaikan Mas Fahri ya, di dalam masa-masa 2020-2021 ya, ketentuan mengenai WFH, WFO ya, itu sangat-sangat fleksibel ya. Jadi bahkan suatu saat 100% pegawai kita tuh WFH ya, kecuali dirutnya ya. Saya menemani Pak Irfan, saya selalu setiap hari dalam masa-masa pandemi ini selalu ada di kantor, kecuali pada saat kita sendiri nih. Jadi akhirnya kita kena juga nih Mas Fahri ya. Jadi kita juga positif sempat ya waktu yang Delta ya. Sehingga tetapi saya di rumah pun ya video conference itu tetap jalan ya. Artinya leadership itu harus selalu ada. Leaders itu harus selalu di depan ya. Jadi kita tunjukkan bahwa pimpinanmu tuh ada, pimpinanmu ada di depan ya. Sehingga kita hadapi dengan sama-sama. Yang berikutnya adalah visi ya Mas Fahri ya. Saya sebagai leaders
kita harus mempunyai visi. Ya. Dan saya mempunyai keyakinan waktu itu bahwa pandemi ini pasti akan selesai. Ya. Dan saya perkirakan 2 tahun. Ya. Dan alhamdulillah ini tahun 2022 ya, jadi 2020, 2021 betul-betul krisis. Nah di 2022 inilah mulai kita bangkit ya. Dan saya sampaikan pada teman-teman KHI ya bahwa kita maknai kebangkitan dengan akselerasi itu yang berenergi gitu. Jadi kalau kita kemarin 2 tahun itu kita ibaratnya itu berpuasa ya, ini kita tahun ini harus berenergi. Artinya akselerasi bukan akselerasi yang biasa. Segala sesuatu kita tidak bisa lakukan dengan cara yang biasa. Carilah breakthrough. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, lakukan dengan cara yang berbeda. Seperti kata-kata Albert Einstein ya, itu selalu menjadi apa yang ada di benak saya. Dan saya sampaikan kepada teman-teman ya, percayalah Allah itu menyertai kita. Bacalah Al-Baqarah ayat 186 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Inilah ujian ini. Jadi kalau kita leader pada masa sekarang ini, ya Allah sudah memberikan amanah pada kita bahwa kita mampu mengatasi ini. Nah ini yang saya sebar kepada rekan-rekan ya, seluruh pegawai memohon optimisme ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Irfan tadi benar ya, sosialisasi kepada masyarakat internal kita, tetapi selalu harus kita bangun optimisme, keyakinan, bersyukur, dan apa yang kita hadapi pasti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mas Fahri, kita sebagai leader harus selalu memberikan suatu inspirasi dan visi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebagai seorang leader harus benar-benar di depan gitu Pak ya. Ketika ada masalah dan lain-lain itu benar-benar bisa membentengi timnya dan benar-benar bertanggung jawab oleh timnya, dan tentunya tadi semua itu tidak lepas dari kehendak dari Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Esa Pak ya. Ketika kita benar-benar bisa percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah sendiri pasti akan menurunkan suatu kemudahan dan kelancaran. Terima kasih Pak. Nah, ini menarik Pak, atas perbincangan kali ini luar biasa sekali, kita bisa mengambil berbagai insight dari pembelajaran kepemimpinan yang benar-benar dialami real ya, ini dari kedua direktur utama di perusahaan BUMN yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini Pak, ini ada sebuah pertanyaan dari pemimpin muda yang sedang menonton kali ini Pak. Jadi izin menyampaikan pertanyaan mungkin akan ditujukan kepada Bapak Didi. Yang pertama, ada Reza dari Jakarta Selatan yang mengutarakan dalam situasi krisis, apakah seorang pemimpin mungkin mengambil perusahaan tanpa merugikan siapapun? Jadi ketika mungkin dalam posisi krisis gitu ya, bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan mungkin ya, keputusan perusahaan tanpa merugikan siapapun? So, mungkin saya serahkan kepada Bapak Ibu. Silakan. Halo, Bapak Didi. Oh baik, makasih. Siapa? Mas Reza ya, pertanyaannya bagus ya. Dalam situasi krisis, apakah seorang pemimpin mungkin mengambil keputusan kali ya, tanpa merugikan siapapun ya. Dalam suasana krisis ya, kita harus mengambil keputusan yang cepat ya. Dan tadi dalam suasana krisis itu bagaimana kita mencegah suasana supaya tidak getting worse ya. Karena dalam suasana krisis ya, krisis apapun ya, Mas Fahri ya, pendapatan itu turunnya lebih tajam dibandingkan dengan penurunan kos. Ya. Dan ini selalu krisis itu terjadi selalu kayak gitu. Kalau enggak itu bukan krisis ya. Jadi pendapatan turun cepat sekali, sementara kos itu lambat. Nah inilah bagaimana leader menetapkan ini ya, prioritas ini. Makanya tadi pertama kan saya sampaikan, krisis ini krisis kemanusiaan, krisis kesehatan. Jadi pertama kita protect pegawai kita dulu. Kita harus membangun keyakinan kita bahwa kita bisa mengatasi ini, tapi pegawai kita harus selamat dulu. Ya. Memang tidak semuanya selamat, Mas Reza, Mas Fahri ya. Ada pegawai-pegawai kita yang lewat juga, yang karena mungkin terkena COVID, ada penyakit bawaan ya, ada beberapa pegawai kita yang meninggal juga ya.
tetapi sebagian besar selamat ya. Nah ini yang nomor satu dulu. Likuiditas itu masalah timing. Likuiditas masalah timing. Bagaimana cash flow bulanan kita, ya biaya pegawai nih, katakan 300 miliar, biaya pajak, ya biaya untuk perawatan, sarana prasarana, dan dengan apa namanya tuh bisnis transportasi, biaya tetap kita tuh sangat tinggi, dan marginnya juga nggak jauh-jauh dari apa namanya single digit ya. Nah ini yang harus kita betul-betul maintain. Nah, tadi menjawab pertanyaan ya, apakah mungkin tidak merugikan? Nggak mungkin. Perusahaan kereta api tahun 2020 kita merugi 1,7 triliun. Ya. Tahun lalu kita rugi sekitar 1,7 triliun 2020 ruginya. Tahun 2021 kita rugi 459 miliar. Ya. Kenapa kita rugi? Ya kita bayar pegawai kita itu sesuai dengan gaji yang bisa sepakati, kita tidak kurangi gaji mereka. Karena masa pandemi mereka sudah menderita, ya, dan pasti mereka butuh support, maka gaji kita tidak potong dan alhamdulillah nih ya, maksud saya, walaupun perusahaan rugi. Jadi leader harus menetapkan, nggak apa-apa perusahaan rugi, tapi pegawai kita selamat. Dan saya punya keyakinan bahwa transportasi ini, begitu pandemi ini selesai, pasti akan bangkit kembali. Ya. Jadi rugi ini kita batasi 2 tahun, makanya kenapa tahun ini kita maknai dengan akselerasi yang berenergi agar bangkitnya lebih cepat. Nah, nanti Mas Fahri ya, sampai dengan semester 1 2022, keuntungan kereta api sudah mencapai 759 miliar. Jauh di atas RKAP kita. EBITDA sudah di atas 2 triliun. Dan cash flow itu sudah 600-an miliar dalam 6 bulan. Artinya apa? Tadi apa yang saya fisikkan, apa yang saya hitung, itu betul-betul ini terjadi. Nah, tetapi saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, mari kita akselerasi pertumbuhan ini dengan cara yang berenergi, cara yang berbeda, dengan cara yang lebih cepat, yang lebih baik. Sehingga kebangkitan ini kita bangkit lebih cepat untuk melayani para pelanggan kita dengan lebih baik lagi. Dengan melayani lebih baik lagi, kita memberikan customer experience, new experience, user experience. Ya. Nah, sehingga dengan customer yang mayoritas sudah milenial, 60% of our customer is milenial, itulah yang kita ingin bangun. Makanya continuous improvement harus dilakukan. Stasiun-stasiun kita jaga kebersihannya. Kita tanam tanaman hijau di semua stasiun, di semua lingkungan kereta api. Sehingga masyarakat nyaman di stasiun, bisa berlama-lama di stasiun, tapi dengan protokol kesehatan yang baik. Sistem tiketing juga semuanya online. Boarding hanya cukup dengan QR code, tanpa sentuhan, dan hanya 1 detik, 2 detik dengan adanya integrasi aplikasi Peduli Lindungi. Jadi ini Mas Fahri ya, yang terus kami lakukan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Risa tadi. Tidak mungkin tidak merugikan, tetapi kerugian itu minimal dan manageable. Terima kasih. Luar biasa sekali dari Pak Didi. Jadi pasti ada beberapa bagian yang dirugikan, tapi setelah itu adalah bagaimana kita bisa handling problem tersebut. Justru itu adalah skill leader ya Pak ya. Jadi bagaimana kita bisa berani mengambil resiko dan kemudian bisa mengantisipasinya di kemudian hari. Ketika mungkin pandemi sudah mulai mereda, disitulah seorang leader kita bisa, tadi disampaikan oleh Pak Didi, kita akselerasi dengan cara yang berenergi, dengan cara yang berbeda untuk kemudian menanggulangi resiko-resiko yang tadi bisa diambil gitu ya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Didi atas pemaparannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua dari Mas Diki Rialdi di Bandung. Pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada Bapak Irfan Setiaputra. Jadi di sini pertanyaannya adalah what leaders need when a crisis is not a handling that has been pre-planned, but rather behavioral and a mindset that can prevent reaction that excessiveness of the crisis and how facing the challenge ahead. Jadi konteksnya di sini adalah bagaimana menghindari krisis yang itu sebenarnya belum direncanakan di awal gitu ya. Tapi tentang kebiasaan bagaimana itu
ternyata crash itu adalah benar-benar dari behavioralnya dari teman-teman. Gitu. Silakan. Mungkin panitia bisa ditampilkan kembali pertanyaannya untuk memudahkan Bapak Irfan menjawab. Ya, terima kasih. Ya, jadi gini, apa sih yang dibutuhkan seorang leader ketika sebuah krisis yang terjadi? Jadi kita mungkin tadi banyak diskusi lah, dan Mas Didi dengan very clear menyampaikan details yang dilakukan kereta api, dan sudah ada hasilnya, visi dan segala macam ya. Saya ingin kembali mengulangi beberapa prinsip dasar yang personally saya harus akui saya hadapi dan kemudian kita lalui lah gitu ya. Artinya begini, ini bukan soal, saya ingin mau menegaskan, ini bukan persoalan semata-mata wah tahun ini kita rugi gitu loh ya. Atau wah ada situasi di mana kita kalah dengan kompetisi gitu kan. Wah tahun ini nilai mata uang menjadi 20.000 sehingga beban kita menjadi tinggi, atau wah harga aftur meningkat. Bukan. Ini ada persoalan krisis kemanusiaan, krisis peradaban, ada persoalan krisis kesehatan. Pertanyaan terbesar yang kita pada waktu awal-awal terjadi adalah apakah ini akan lewat, dan apakah situasi setelah lewat akan seperti apa, gitu kan? Yeah. Semua orang mengatakan dalam banyak analisa, saya mengikuti banyak sekali diskusi, prediksi dan segala macam ke depannya. Tapi saya sendiri tidak percaya bahwa itu as straightforward as it is, gitu ya. Maksud saya itu bahwa oke, nanti krisis lewat, orang naik pesawat lagi dan semuanya terbang lagi, ya kan? Seolah-olah ini ada penundaan terbang selama mungkin 2-3 tahun. Enggak begitu. Karena yang ada di pikiran kita adalah bahwa ini bukan cuma hanya sekedar menghancurkan perusahaan, tapi meluluh lantakkan industri ini, gitu kan? Dan membentuk sebuah equilibrium baru dari industri ini, which is nggak ada bukunya, nggak ada artikelnya, nggak ada study case-nya sama sekali yang kita bisa jadikan reference. My point itu adalah ada satu titik Anda sebagai leader, Anda harus tanya ke diri Anda sendiri, Anda harus pakai akal sehat Anda sendiri, dan seperti tadi Mas Didi sampaikan, sudah tutup ini semuanya, let's see ke depan, dan make a decision, dan drive the company to that direction. Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena kalau Anda tidak lakukan apa-apa, then the people, the team Anda akan bertanya, kita mau kemana? Ya kan? Anda nggak bisa pakai alasan, wah saya juga nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu, jangan jadi leader. Kenapa? Karena semua orang juga nggak tahu, tapi Anda harus memproyeksikan pemahaman Anda terhadap situasi, pengalaman Anda, akal sehat Anda, dan hati nurani Anda, dan seperti tadi Mas Didi sampaikan sebagai visi, kalau saya sampaikan sebuah belief ya. Saya belief ini akan ke sini, let's go for that gitu kan. Apakah akan salah? Time will tell kan. Time will tell. Bahwa di dalam perjalanannya kita mesti melakukan adjustment, do adjust gitu kan. Tapi Anda mesti punya kepercayaan ke depan. Karena krisis yang kemarin ini, situasi yang kita hadapi ini bukan simple, kemudian kita nunggu harga bahan bakar turun, bukan. Dan mengatasi harga minyak yang mahal ini, bukan. Ini sebuah belief apakah ini akan ke depan akan seperti apa gitu kan. Dan mempertahankan tim untuk selalu aware, untuk kemudian tetap bersemangat, bersikap positif dan mencari jalan. Ini adalah tugas yang maha berat gitu kan. Maha berat karena gini, transportasi ini menarik. Transportasi ini kalau Anda belajar sejarah peradaban manusia, orang zaman dulu tidak punya masalah Jakarta Surabaya 2 minggu gitu kan. Karena naik kuda. Nggak ada masalah perjalanan itu takes 2 minggu, atau pergi umroh atau pergi haji itu 3 bulan. Nggak ada masalah gitu. Tapi ketika kebiasaan kita sudah ke Surabaya 1,5 jam, kita bisa kapan aja naik pesawat dan pergi ke luar negeri, itu terjadi baru. Apakah akan seperti itu lagi ke depannya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mesti terus kita jawab pada waktu itu ya. Dan jawaban satu-satunya adalah you need to believe. Kalau Mas Didi bilang tadi visi, kalau saya udah beyond vision Mas Didi. Believe gitu kan. Karena kalau kita nggak punya belief ya kita juga nggak bisa bawa tim. Dan saya memang menyampaikan
sebuah belief kepada teman-teman di Garuda. Yang pertama, it will over. Ini akan lewat. Ini akan lewat. Kita mesti merubah diri menjadi sebuah perusahaan yang berbeda. Dan pandemi ini mengajarkan kepada kita hal-hal menakjubkan. Seperti contohnya di industri penerbangan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini waktunya kita untuk taking care the people yang naik pesawat. Ini bukan kambing yang naik pesawat. Ini bukan orang yang bisa kita paksa berbenturan duduk dan nggak peduli caranya terbang. Kalau saat ini jadi mulai kebiasaan baru di Garuda ketika ada pesawat delay. Kita mengajukan pertanyaan, ada nggak yang ibunya sakit yang harus sebenarnya nggak boleh delay? Karena selama ini kan kalau delay penerbangan kita menganggap itu biasa. We are trying to take care the people, penumpang as much as possible. Karena di situlah menurut saya pelajaran berharga yang kita dapat selama pandemi ini. Jadi Garuda dan mestinya juga kereta api, kita ini bukan transporter saja. Kita bukan bawa orang dari satu tempat ke tempat lain, tapi kita bawa orang dari satu tempat ke tempat dengan experience yang lebih baik dan dengan rasa penghargaan yang lebih tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan respect. Jadi Mas Fahri, kalau nanti Anda naik Garuda satu hari nanti, saya mau terus campaign. Anda bayar Garuda, tiketnya udah pasti mahal. Udah pasti mahal. Dan kita minta Anda untuk taking care other people. Kenapa? Contoh yang paling simpel, bawa ransel ya. Anda kalau naik pakai ransel, Anda bergerak, Anda merasa tubuh Anda yang bergerak. Untuk orang lain, tubuh Anda dan ransel Anda yang bergerak. Gitu kan? Jadi kita terus-menerus campaign, kalau Anda masuk pesawat di Barat, tolong ranselnya diturunin dan dipegang. Karena let's give respect to other people. Dan itu sih. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, dan menurut saya itu ya seperti tadi Mas Didi juga bilang, itu yang mendiferensiasi Anda as a leader atau sebagai direktur utama. Karena direktur utama bisa jalanin perusahaan dalam kondisi normal, direktur utama belum tentu bisa jalanin perusahaan dalam kondisi krisis. Ya nggak Mas Didi? Jadi Mas Didi mungkin menyesal berada di kereta api, kenapa nggak di Mandiri? Ya kan? Saya mungkin menyesal menerima pekerjaan sebagai dirut, tetapi setelah melewati proses ini, menurut saya kita perlu bersyukur. Saya pribadi bersyukur, dan saya pikir Pak Mas Didi tadi juga nyampaikan, kita perlu bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk menangani perusahaan dalam kondisi krisis. Mungkin orang lain dalam kondisi biasa-biasa aja, Mas Didi ya. Kalau kita dalam kondisi krisis, dan mungkin cuma saya sama Mas Didi yang kepilih sama Gusti Allah, bukan orang lain. Gitu kan. So teman-teman teman-teman muda, kalau Anda dapat kesempatan seperti ini, don't turn your face, don't turn. Ambil. It's painful ya saya kasih tahu. It's very painful. Tapi the experience itu menakjubkan gitu. Kalau Anda tanya Mas Didi sama saya 2,5 tahun ya Mas ya, it's a disaster life buat kita berdua ya Mas ya. Disaster, bukan cuma susah tapi disaster. Tapi saya sarankan sama teman-teman muda, ambil kalau ada kayak ginian, ada perusahaan yang krisis, ambil. Jangan masuk ke perusahaan yang lagi bagus, yang Betul. semua orang gampang. Perusahaan yang lagi susah mau bangkrut, ambil. Betul. Karena di situ akan memperlihatkan kualitas Anda yang berbeda dibandingkan orang biasa. Terima kasih. Luar biasa sekali, saya merinding mendengarnya Pak. Jadi bagaimana ini mungkin problemnya teman-teman milenial saat ini Pak ya. Jadi pengennya yang enak saja, pengennya yang gampang saja, yang pasti-pasti saja. Tapi ketika ada problem sedikit langsung turn the face gitu ya. Tapi ini menjadi pelajaran berharga gitu ya. Jadi mungkin dengan banyaknya diskusi, banyaknya literatur, banyaknya apa, kita cenderung fokus ke situ. Tapi paling satu hal yang penting adalah beyond the vision ya. Bagaimana believe dan take action. Bagaimana kita benar-benar ada kendali yang kita lakukan, tidak hanya diskusi, kita harus percaya bahwasanya memang ke depan visi kita yang sebenarnya paling tadi juga harus juga menentukan, dan keyakinan diri kita bahwasanya semua ini pasti akan berakhir. Luar biasa sekali yang disampaikan Pak Irfan dan Pak Didi. Dan ini mungkin ada pertanyaan terakhir Pak, untuk kedua narasumber dari Pak Didi maupun Pak Irfan. Ini ada teman rekan dari Tomohon. Pertanyaan terakhirnya adalah pelajaran terbaik apa dari krisis yang dilalui untuk bounce back dan terus berinteraksi
menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Tadi terakhir di state banget oleh Pak Irfan bahwasanya kita harus benar-benar bisa mengambil kesempatan ini, dan kesempatan ini tidak sembarangan, dan pasti Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kita kepercayaan dan amanah yang luar biasa dengan ini. Maka dari itu, pelajaran terbaik apa dari krisis yang ada, dan apa pelajaran pentingnya untuk kemudian ke depannya, sehingga bisa loncatannya akan lebih luar biasa. Silakan mungkin dari Pak Didi dulu. Baik, makasih. Wah, ini Mas Felix dari Topohon keren juga nih. Jadi pelajaran terbaik apa dari krisis yang dilalui untuk bounce back ya, dan terus beriterasi menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Jadi saya rasa diskusi kita sore ini memang banyak hal yang kita ungkap ya, dan pengalaman dari transportasi udara Garuda dan transportasi berbasis rel kereta api ini menjadi pembelajaran yang baik. Pelajaran terbaik apa dari krisis yang dilalui untuk bounce back ya. Jadi krisis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus fokus kepada para pelanggan ya. Jadi saya sampaikan pada rekan-rekan kereta api. Kereta api tidak ada pelanggan, tidak ada artinya sama sekali ya. Pada saat Lebaran tahun 2020 ya, stasiun kita sepi. Tidak ada pegawai, tidak ada pelanggan, tidak ada penumpang, karena kereta api kita tidak berjalan, hanya berjalan kalau nggak salah 5 kereta ya, dari Jakarta ke Surabaya, satu lewat utara, satu lewat selatan, kemudian Jakarta ke Solo, Jogja, itu juga demikian. Nah, ini artinya apa? Bagaimana kita memberikan arti bagi suatu perjalanan suatu perusahaan kita. Ya. Intinya adalah bagaimana kita membangun customer centric, bahwa kita ada untuk para pelanggan kita. Nah, ini sesuatu yang sangat mendasar yang menjadi meaning dari keberadaan kita. Mas Fahri di tahun 2019 pada saat normal, kereta api mengangkut 429 juta penumpang. Ya. Tahun 2020 kita hanya mengangkut 155 juta. Di tahun 2021 mengangkut sekitar 185 juta. Nah, intinya apa? Artinya apa? Ya, kalau saya amati, fungsi transportasi bagi masyarakat ini luar biasa. Saya sering kadang-kadang ke lapangan, ya, jam 4 pagi di stasiun Bogor, di stasiun Bekasi, saya amati masyarakat menggunakan transportasi massal, KRL, komuter, ya. Mereka itu betul-betul kelas masyarakat yang paling bawah. Yang ngisi tab kartu itu hanya 10.000. Hanya 10.000. Kenapa? Karena uangnya 10.000 ini. Hari ini dia cari pendapatan untuk hidup lagi. Nah, inilah yang kita berikan makna bahwa transportasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama kelas bawah ya. Dan mayoritas daripada 429 juta itu, mayoritas adalah kelas ekonomi bawah. Mayoritas adalah kereta komuter yang satu hari bisa memuat lebih daripada 1 juta. Artinya 370 juta sendiri itu adalah masyarakat kelas bawah. Nah, ini yang selalu sampaikan. Dan krisis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita tidak bisa melangkah seperti biasa. Karena kita harus bertransformasi menjadi harus lebih cepat dan lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Kita nggak bisa lakukan lateral biasa, harus lakukan dengan extraordinary, extra miles attitude. Nah, untuk itu pandemi berikan pelajaran pada kita bahwa kita bekerja bukan hanya kita harus ada di kantor, kita bekerja dimanapun kita bisa melalui Zoom, menggunakan teknologi. Ya. Nah, kenapa saya dorong tahun ini kita lakukan transformasi digital lanjutan, pendalaman? Karena kita ingin mengkapitalize ya potensi-potensi dengan lebih cepat lagi. Artinya kita ingin bangkit lebih cepat dengan telah berakselerasi. Caranya bagaimana? Ya tadi, extra mile attitude, extraordinary yang dilakukan berbasiskan dengan teknologi digital. Perawatan-perawatan prasarana kita akan digitalkan. Perawatan sarana kita digitalkan. Managingnya juga kita digitalkan. Manajemen sumber daya manusia juga demikian. Pegawai kereta api itu 28.000 orang.
Kalau ditambah 6 anak perusahaan, itu adalah 40.000 orang. Nah, bagaimana kita menghidupi jumlah pegawai seperti ini? Bagaimana kita bisa melayani masyarakat bertransportasi dengan cara yang baik, yang dengan cara yang berkelanjutan. Jadi salah satu tema strategis di tahun 2022 adalah mengenai ESG ya, Environment, Social, and Governance. Jadi ke depan kami menyusun roadmap bagaimana kita comply kepada lingkungan, comply kepada kesepakatan dalam G20. Kita ingin produksi zero carbon di tahun 2050. Kita harus membangun roadmap bersama. Sehingga nanti pemenuhan sarana prasarana akan menggunakan model hybrid dulu, sambil nanti menuju ke yang penggunaan bahan bakar yang alami yang berkelanjutan menuju yang hidrogen, tapi roadmap sudah kita bangun. Jadi kita sebagai leader jangan hanya berpikir selama masa tahun kita, ya, tapi pikirlah perusahaan ini untuk berkelanjutan sampai sustainability-nya terjaga dengan baik. Saya rasa itu Mas Fahri menjawab pertanyaan daripada Mas tadi yang dari pemohon. Siap, terima kasih Bapak. Jadi ketika memang kita ada suatu permasalahan dan kemudian itu pasti ada satu pelajaran terbaik ya Pak ya, dan itu justru secara tidak langsung ketika kita membuat reaksi kita bergerak dengan cepat dan akhirnya bisa beradaptasi dan bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Pak Didi. Selanjutnya kita ke Pak Irfan, mungkin ada tambahan Pak Irfan, apa pelajaran terbaik dari menghadapi krisis dan bagaimana hal itu bisa terus diiterasi untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi after crisis. Ini bisa 3 jam saya jelasin ya apa yang terbaik gitu. Dan tadi majority sebenarnya udah disampaikan sama Mas Didi ya, jadi saya nggak mau review. Tapi saya tadi mikir jawabnya gimana nih pertanyaan begini ya, supaya singkat padat dan ini. Jawaban saya cuma satu ya sebenarnya tadi. Saya coba singkatkan gitu. Jadi dari awal pandemi selama proses ini saya selalu sampaikan kepada tim, khususnya tim direksi. Let's do something. Let's do anything untuk mengatasi ini, ya kan? So that we can tell a story after this is over. Jadi itu aja gitu kan. Jadi dengan Anda minta saya jadi pembicara dan bercerita mengenai apa yang terjadi, menurut saya gitu kan, selama pandemi ini. Kita mungkin mesti bertemu lagi atau Anda tunggu saya menerbitkan buku, misalnya Mas Didi menerbitkan buku, atau ini jadi satu business case di salah satu business school. Tapi itu bisa, apa sih pelajaran yang bisa dilakukan? Ya Anda lakukan apa yang bisa Anda lakukan lah pada saat krisis itu terjadi. Tapi dengan mindset yang very clear, I will tell the story one day kalau ini over. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Let's do anything, let's do everything. Jadi yang penting lakukan sesuatu, jangan diam saja. Terima kasih Pak. Hal-hal itu yang akhirnya bisa kita pelajari dari bagaimana untuk membuat perusahaan dari UT Garuda bisa lebih baik lagi disampaikan. Baik, luar biasa sekali Bapak Irfan dan Bapak Didi atas diskusinya pada sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf untuk diskusinya kita sudah cukupkan. Dan mungkin ada kesempatan terakhir untuk Pak Didi dan Pak Irfan untuk menyampaikan mungkin ada pesan atau mungkin harapan untuk para pemimpin muda yang sedang menonton sesi kali ini, berangkat dari mungkin apa yang sudah Bapak Didi dan Pak Irfan lakukan dalam memimpin perusahaan di saat krisis, bagaimana hikmahnya, bagaimana pembelajaran yang mungkin disampaikan, yang perlu disampaikan untuk pemimpin muda yang sedang menonton sesi kali ini. Silakan, mungkin dimulai dari Bapak Didi. Silakan Pak. Baik, Mas Fahri, banyak hal yang sudah kita ungkap selama diskusi kita sore ini ya, dari Pak Irfan yang banyak insight dan saya sendiri ya. Tapi yang ingin saya pesankan kepada para leaders muda ya, pada leaders muda Indonesia, bahwa segala sesuatu itu selalu ada perjuangan. Ya.
Jadi artinya untuk menjadi seorang leader, ya, itu perlu perjuangan. Sehingga bagaimana membangun leader yang berkarakter, membangun leader yang punya visi, dan mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk memimpin perusahaannya. Yang pertama tadi, bagaimana kita sebagai seorang leader beda dengan leader-leader yang lain. Ya, kita harus punya visi ke depan. Yang membedakan leader dengan leader yang lain adalah kita punya visi ke depan, punya keyakinan ke depan. Tadi Pak Irfan menyampaikan suatu belief ya. Yang belief itu kalau tatarannya di atas visi. Jadi sebelum visi itu sangat mendasar adalah belief. Itu seharusnya sangat penting dan itu sangat mendasar. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jadilah pemimpin yang berkarakter, mempunyai visi, dan mampu melit. Ya. Artinya mampu melit itu menjadi role model. Show the way, lead the way, how to do it, gitu ya. Nah, itu yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Nah, untuk itu maknailah perjalanan teman-teman semua semasa masih muda ya. Belajarlah dengan tekun dan punyalah role model yang cocok dengan karakter masing-masing ya. Karena masing-masing kita mempunyai sifat ya, dan itu punya role model yang cocok ya. Nah, leader itu kan bermacam-macam ya. Kalau saya lebih menganut servant leadership ya, artinya servant leadership itu pemimpin yang melayani. Kita menjadi pemimpin bukan untuk dilayani, tetapi jadilah pelayan bagi seluruh pelanggan, jadilah pelayan bagi seluruh pegawai. Karena kalau kita melayani seluruh pegawai, kalau kita melayani seluruh pelanggan, itu artinya kita sedang melayani diri kita sendiri. Demikian, makasih Mas Farid. Terima kasih banyak Pak Didi. Bagaimana kita harus memimpin itu adalah pelayan, servant leader, dan carilah role model yang akhirnya bisa membantu Anda untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan Anda. Terima kasih Pak Didi. Selanjutnya mungkin dari Pak Irfan ada closing statement yang perlu disampaikan kepada para pemimpin. Silakan Pak Irfan. Ya, silakan dari Pak Irfan. Halo? Untuk closing statement. Siap, jelas Pak. Aduh, sorry banget nih suaranya kan. Terlalu jelas. Halo. Sorry, ya. saya lagi di jalan. Ya, silakan Pak. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Ya sudah. Untuk closing statement terakhir Pak, dipersilakan. Oh belum, masih belum jelas Pak. Ya, sorry. Saya nggak dapat suara jelas, tapi gini aja, simple aja. Nggak usah menafikan, tadi Mas Didi sampaikan banyak hal mengenai leadership. Saya cuma ingin menyampaikan untuk Anda nggak usah menafikan bahwa kita ini manusia biasa. Gitu. Jadi kalau Anda melihat saya dan Mas Didi ini, wah keren sekali bisa melewati 2,5 tahun ini, enggak juga gitu kan. Kita ini juga manusia. Tapi kegalauan di dalam proses ini, saya kalau punya kesempatan lagi bingung itu segala macam, ini kenapa juga pertanyaan yang muncul, kenapa sih ini masalah ini mesti saya yang nanggung, nggak bakal orang lain gitu. Nggak apa-apa. Kita manusia biasa dan ada ups and down, tapi pada waktu down, don't show it to the team. Hadapi itu sendiri, but don't show it to the team. Kita di BUMN ini beruntung ya Mas Didi punya ruangan di mana kita bisa sholat gitu kan, sendiri gitu ya. Ya kalau saya suka cerita sama teman-teman ya, kalau lagi habis sholat gitu ya, kita suka jedutin ke. Halo Pak Irfan. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal. Ya, coba kita tunggu beberapa saat kembali. Oh ya. Ya, mungkin tadi perlu disampaikan Pak Irfan ya, bahwasanya memang tadi yang sedikit disampaikan oleh Pak Irfan yang terakhir adalah bagaimana kita untuk kemudian terus belajar, jangan menganggap wah keren sekali kayak gini, berarti kayaknya kita nggak bisa kayak gitu ya. Bahwasanya semua ini pasti prosesnya luar biasa, Pak Didi kalau Pak Irfan, dan terus kemudian belajar dan terus berinovasi. Dan tadi poin yang disampaikan Pak Irfan berulang-ulang yaitu
do something. Jangan hanya sekedar nimbrung kepada diskusi, jangan sekedar baca buku, tapi tidak do something. Itu do something. Itu adalah hal penting yang mungkin disampaikan Pak Irfan. Baik, mungkin itulah sesi diskusi talk show dari sore hari ini, luar biasa sekali. Insya Allah akan banyak insight-nya. Kalau kata anak muda zaman sekarang, Pak, bagaimana daging sekali, Pak, materi-materi yang mungkin disampaikan pada sore hari ini. Karena dua perusahaan ini, entah baik dari PT KAI maupun dari PT Garuda, itu sangat dekat dengan milenial saat ini. Karena mungkin banyak perantauan gitu ya, Pak, dari kampus, juga ada perantauan dari berbagai daerah yang tentunya menggunakan transportasi dari PT KAI maupun PT Garuda. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Didi dan Bapak Irfan sudah berkenan hadir di sesi kali ini. Semoga lancar dan sehat selalu Bapak, dan terus terima kasih Mas Fahri, memberikan inovasi terbaik untuk Indonesia. Terima kasih, saya belajar banyak dari Bapak, mungkin teman-teman pemimpin muda juga belajar banyak. Terima kasih Bapak Didi, mohon maaf kalau jika ada kendala koneksi atau apapun yang kurang berkenan. Mungkin untuk Bapak Didi bisa disilakan untuk kembali ke stage. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih semuanya, Mas Fahri, Pak Karin. Terima kasih Pak. Baik, itu tadi sesi bagaimana leadership in crisis. Hal yang terpenting bagi kita untuk pemimpin muda, hal anak-anak muda seperti kita yang perlu dipelajari adalah yang mungkin hasil dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber tadi adalah krisis itu pasti ada, problem itu pasti ada. Tapi yakinlah ketika Tuhan yang Maha Esa mempertemukan kita di kondisi itu, berarti kita adalah orang-orang terpilih. Kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan yang Maha Esa untuk kemudian bisa menghadapi sisi tersebut. Jangan pedulikan omongan orang lain meskipun ada diskusi penelitian yang mengatakan kita tidak bisa, tapi kita adalah pemegang kendali. Kita adalah leaders. Kita adalah pemimpin muda masa depan Indonesia yang tentunya harus yakin dalam diri kita mampu melakukan. Do something, do anything to make everything better. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Semoga semuanya bisa mengambil hikmah dan pembelajaran untuk menjadikan diri kita lebih baik ke depan. Itu saja dari saya. Saya Fahri Firdaus, selaku Growth Manager dari Pemimpin ID. Terima kasih sudah join sesi dari Leadership in Crisis pada sore hari ini.